Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, anak soleh dan solehah kelas 8 tingkat MTS, terutama MTS Negeri 3 Langkat. Kabar nak semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak ibu sekalian, pernahkah kamu menjumpai di dalam Al-Quran tanda seperti yang diarah panah seperti ini? Tanda itu berbentuk seperti kubah masjid atau kubah masjid yang kecil. Apa artinya itu? Inilah yang akan kita pelajari di video kali ini. Judul materi kita hari ini adalah sujud tilawah. Yang pertama, pengertian sujud tilawah. Tilawah berasal dari bahasa Arab, artinya bacaan. Kemudian pengertian tilawah secara istilah adalah sujud yang dilakukan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Adapun syarat melakukan sujud tilawah yaitu 1. Suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, pada saat kita membaca ataupun kita mendengar orang membaca ayat-ayat sajadah. Dan pelaksanaan melakukan sujud tilawah itu ada 2 cara. 1 bisa dilakukan di dalam sholat, yang kedua bisa juga dilakukan di luar sholat. Pada saat melakukan sujud tilawah di dalam sholat itu terbagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu sholat sendirian dan sholat berjamaah. Nah, yang pertama kita bahas adalah melakukan sujud tilawah di dalam sholat dalam keadaan sholat sendirian. Caranya adalah ketika membaca ayat sajadah di dalam sholat, maka yang kita lakukan adalah pertama niat di dalam hati dan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Lalu kita langsung sujud 1 kali dan membaca doa sujud tilawah. Nah, setelah itu kita melakukan takbir untuk bangun dari sujud Allahu Akbar, langsung berdiri tegak untuk meneruskan bacaan ayat tersebut dan dilanjutkan dengan meneruskan sholat. Adapun ketika melakukan sujud tilawah di dalam sholat berjamaah, yaitu makmum wajib mengikut imam. Artinya, ketika imam membaca ayat sajadah lalu imam melakukan sujud, maka makmumnya juga wajib ikut sujud. Akan tetapi, jika imam membaca ayat sajadah lalu imamnya tidak melakukan sujud, maka makmumnya tidak boleh sujud sendirian. Lalu, cara melakukan sujud tilawah ketika di luar sholat. Misal, kita sedang membaca ayat Al-Quran atau kita mendengarkan ayat-ayat sajadah dibacakan orang, maka langsung menghadap kiblat dan melakukan niat di dalam hati, kemudian takbir untuk sujud. Setelah itu kita sujud 1 kali dan membaca doa sujud tilawah. Dan setelah itu kita takbir untuk duduk dan tanpa membaca tahiyat kita langsung salam. Selesai. Demikian pelaksanaan sujud tilawah ketika di luar sholat. Pada saat melakukan sujud, kita membaca doa sujud tilawah. Nah, inilah dia doa sujud tilawah tersebut. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, aku bersujud kepada Allah yang menciptakannya, yang membentuk pendengarannya dan penglihatannya. Dengan daya dan kekuatannya, Maha Agung Allah yang merupakan sebaik-baik pencipta. Kemudian, hukum sujud tilawah adalah sunnah. Dan ini adalah 15 macam ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran yang apabila kita jumpai di akhir ayat tersebut berbentuk kubah masjid yang kecil, maka itu adalah ayat-ayat sajadah.
Dan setelah selesai membaca ayat tersebut, kita disunahkan melakukan sujud. Ayat tersebut terdapat dalam 1. Surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua, surat Ar-Ra'd ayat ke-15. Kemudian yang ketiga, surat An-Nahl ayat ke-50. Yang keempat, surat Al-Isra ayat 109. Yang kelima, surat Maryam ayat ke-58. Yang keenam, surat Al-Hajj ayat ke-18. Yang ketujuh, surat Al-Hajj ayat ke-77. Yang kedelapan, surat Al-Furqan ayat 60. Yang ke-9, surat An-Naml ayat 26. Yang ke-10, surat As-Sajdah ayat 15. Yang ke-11, surat Shad ayat ke-24. Yang ke-12, surat Fussilat ayat 38. Yang ke-13, surat An-Najm ayat ke-62. Yang ke-14, surat Al-Insyiqaq ayat 21. Dan yang terakhir, yang ke-15 dan yang ke-15 yang terakhir adalah surat Al-Alaq ayat ke-19. Nah, itulah dia ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Maka kita disunahkan untuk melakukan sujud apabila kita membaca di antara ke-15 ayat-ayat tersebut, atau kita mendengar orang membaca Al-Quran yang terdapat ayat-ayat yang ke-15 tersebut. Dan bacaan niat di dalam hati sebelum kita melakukan sujud tilawah adalah nawaitu sujuda tilawati sunnata lillahi ta'ala, yang artinya aku melakukan sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Dan pembahasan yang terakhir adalah hikmah melakukan sujud tilawah. Orang melakukan sujud tilawah tentu ada tujuannya. Di antara hikmah yang didapatnya adalah orang yang melakukan sujud tilawah akan terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Yang kedua, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, merasa dekat dengan Allah dan menumbuhkan kesadaran kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, hikmahnya adalah setan akan jauh dari kita. Sebab setan tidak suka dengan orang yang sujud, karena setan menjadi makhluk Allah yang durhaka karena tidak pernah mau sujud. Nah, anak-anak ibu sekalian, khususnya untuk siswa-siswi kelas 8 MTS Negeri 3 Langkat, selesailah pembahasan kita dan kita lanjutkan dengan tugas. Tugasnya adalah hafalkan bacaan doa sujud tilawah dan terjemahannya, kirim ke YouTube. Setelah itu link YouTube-nya kirim ke WA pribadi Bu Elpita. Ibu tunggu ya nak tugasnya. Dengan demikian berakhirlah pelajaran kita dan ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.